Ya, ada perkara menarik antara Johor Darul Takzim, pemimpin Liga Super Malaysia, dan pemimpin Liga Korea Ulsan Hyundai. Nah, kedua klub yang sama-sama memimpin di liganya masing-masing ini ternyata cukup bersaing ya. Karena kalau kita tengok di peringkat klub-klub di Asia, sekarang JDT berada satu tingkat di atas Ulsan Hyundai ya. Kita tahu Ulsan Hyundai ini diasuh oleh bekas juru latih dari Malaysia yaitu Kim Pan-gon. Nah, ini cukup bersaing kedua klub ini. Walaupun kita tahu ini belum akan bertemu karena di match selanjutnya JDT baru akan bertemu dengan Gwangju. Gwangju ini secara peringkat di Liga Korea masih di bawah Ulsan Hyundai. Nah, baru setelah bertemu Gwangju di pekan keempat Liga Juara-Juara Asia Elite, baru nanti Johor Darul Takzim akan bertemu dengan Ulsan Hyundai atau bertemu dengan Kim Pan-gon. Nah, yang menarik bagaimana persaingan kedua tim beda negara ini nampaknya berada di level Asia. Ya, ini aku baca dari makanbola.com ya. Ulsan Hyundai cabar kedudukan JDT. Jaguh Korea Selatan Ulsan Hyundai kembali memberi tekanan kepada kedudukan klub Malaysia Johor Darul Takzim. Skuad kendalian Hector Bidoglio beraksi cemerlang selepas menundukkan wakil China Shanghai Shenhua dengan keputusan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan juga telah mengikat satu lagi wakil China yaitu Shanghai Port pada aksi pembukaan AFC Champions League Elite (ACLE) di tempat lawan. Jadi telah memintas kedudukan Ulsan Hyundai di Asia apabila kini berada di tangga kelima, manakala anak buah Kim Pan-gon berada di tangga keenam. Ulsan Hyundai kini mengumpul 78,6 mata dan hanya dipisahkan 0,1 mata dengan Harimau Selatan berdasarkan kemas kini laman Opta. Jago Asia kekal menjadi milik Al Hilal dengan 86,1 mata, disusul oleh Al Nassr 83,6 mata dan juga Vissel Kobe 81,4 mata. Aksi terakhir menyaksikan Ulsan Hyundai mengatasi Kim Cheo manakala dengan JDT tewas di 5 perlawanan terakhir. Aksi seterusnya di Asian Champions League Elite menyaksikan Ulsan Hyundai akan bertemu jago Jepun Vissel Kobe, sementara JDT akan berdepan dengan Gwangju pada 22 Oktober 2024. Nah, ini menarik ya, karena selain memang di peringkat ini juga bersaing ya, di peringkat Asia secara klub berdasarkan Opta, di mana JDT berada di peringkat ke-5 sedangkan Kim Pan-gon di peringkat 6, nanti juga akan bertemu. Dan kita tahu JDT sekarang di wilayah timur itu berada di peringkat kedua di bawah Gwangju. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau JDT nantinya menang melawan Gwangju, maka JDT akan berada di peringkat pertama kumpulan AFC Champions League Elite ya, dengan nantinya 7 mata. Nah, sedangkan Ulsan Hyundai ini cukup memprihatinkan ya. Ulsan Hyundai di Liga Juara-Juara Asia Elite ini berada di peringkat ke-12 alias terbawah. Nah, misalnya nanti melawan Vissel Kobe kalah gitu, itu akan makin membenamkan Ulsan di AFC Champions League Elite. Sedangkan jadi kalau menang nanti peringkat pertama dan nanti kedua klub ini akan bertemu kalau tak salah bulan November ya untuk perlawanan keempat ya AFC Champions League Elite wilayah timur. Nah, menurut korang apakah nantinya kalau dengan level JDT yang berada di AFC Champions League Elite ya bertemu dengan Ulsan Hyundai yang dari dua perlawanan awal mengalami dua kekalahan juga, mampukah JDT kembali mengulang ya momentum ketika JDT berhasil mengalahkan Ulsan Hyundai dengan sangat dramatis ya pada saat itu. Nah, apakah ini bakal terjadi atau tidak? Dan yang menarik di laga keempat itu kembali nanti JDT akan bertemu Ulsan di Stadium Sultan Ibrahim ya. Dan kita tahu walaupun Ulsan Hyundai berstatus sebagai gergasi Korea, tapi skuad Johor Darul Takzim yang berada di AFC Champions League Elite ini nampaknya memang sudah dipersiapkan sangat-sangat matang oleh TMJ ataupun Alistar Edward, dan dengan versi yang lebih mengerikan lagi ya, karena banyak sekali player import yang digunakan
praktis hanya Arif Aiman ataupun Nakso Insa yang memang sebagai pemain Malaysia statusnya, dan sisanya itu biasanya menggunakan player-player import yang sudah disiapkan JDT memang untuk benar-benar bertarung di AFC Champions League Elite ini. Nah, menurut kalian apakah level JDT sudah boleh untuk menewaskan lagi Ulsan Hyundai nantinya di laga keempat? Ini akan 4 ya nantinya, akan menarik karena sebelumnya akan melawan Guangzhou. Tulis di kolom komentar.